Dia biasanya memang di Jakarta suka nengok papanya gitu. Oh iya, iya, sama Mbak Reni juga. Kalau untuk saya sih kami anak-anak suka ya, cuman karena festival. Nah ini Kak Delia kan udah 12 tahun ya nggak bersama, gimana sih, ceritain dong. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, ayahnya meninggal kemarin, hingga saat ini Mario Lawalata belum sampai di rumah duka. Ayah dari Mario Lawalata, Alex Poli, meninggal dunia pada Senin 11 April 2023 kemarin jam 12 siang. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun sejak kemarin artis Mario Lawalata ini dan Oscar belum juga tiba di rumah duka. Disampaikan oleh ibu tirinya Indah, saat ini Mario dan Oscar masih tertahan di Bali karena belum mendapatkan tiket untuk terbang ke Jakarta. Indah berharap kedua anak sambungnya itu segera sampai untuk melihat jenazah sang ayah. Berikut wawancara bersama dengan Ibunda. Anak-anak cuman karena kesibukan masing-masing ya, jadi ketemu itu kadang-kadang ya bisa setahun dari kesibukan masing-masing, bahannya ya bisa baik kerja usaha, dan si Mario juga kan punya usaha ya, sama si Asia juga, mereka sih masing-masing, tapi mereka saling. Untuk Ibu Regi sendiri tinggalnya memang di Jerman? Enggak, di situ, Jakarta. Kebetulan lagi memang jalan-jalan. Jadi berarti untuk pemakaman hari ini Ibu Regi nggak hadir ya? Nggak ada sih, saya juga cuma dengar dari mama saya, baru kemarin dia cerita. Tanya, itu mama ini gimana? Ini lagi di Jerman katanya. Oh. Tapi sebelumnya memang suka jenguk juga ya Bu sebelumnya? Oh iya, sering. Ada foto sama rumahnya. Habis ini proses ibadahnya apa lagi nih? Hari ini ada Hari ini kalau masa jam 3 ya, jam 3, terus nanti lanjut malam jam 8. Ada ibadah. Untuk besok harinya atau ada penguburan gitu, Mami? Kalau untuk besok mungkin pagi ya, pagi jam 9 dari sini, cuman saya belum tahu ya apa penguburannya tuh di mana, karena kan saya juga lagi nunggu anak-anak dia sampai berdiskusi ya, mereka berempat maunya bapaknya di mana yang terbaik. Tapi udah pasti besok dikuburinnya? Udah pasti besok dikuburinnya? Oh iya, besok. Tinggal nyari makamnya aja ya? Ya, jadi nanti ketika anak-anak ngumpul kan berkumpul dulu mereka yang berempat, bapaknya mau di mana, karena mereka pengen yang terbaik. 12 tahun pisah, ini alasan Delia Septianti mau kembali gabung bersama Encode Band. Setelah hengkang selama 12 tahun, Delia Septianti kembali gabung bersama dengan vokalis grup band Equentis. Ditemui saat Ramadan Jazz di pelataran Katmutia, Delia mengaku ia merupakan ini penampilan keduanya setelah bergabung lagi pada awal Maret lalu. Delia mengaku sangat antusias di setiap penampilannya. Lebih lanjut, Delia juga membeberkan alasannya ingin kembali bergabung di Equentis Band. Ia mengatakan bahwa para personel Equentis ini sudah seperti keluarga.
Selain itu, ia mengaku jika bermusik adalah bagian dari fashionnya. Berikut wawancara bersama dengan Delia Septianti. Nah, hari ini ada perform di mana Kak? Bisa dijelasin? Hari ini malam ini kita lagi perform di Ramadan Jazz Festival. Nah, ini Kak Delia kan udah 12 tahun ya. Nggak bersama, gimana sih? Ceritain dong. Ceritain. Oke, yang pasti aku baru balik di awal bulan lalu. Jadi ini adalah manggung yang kedua ya. Kayak uni gitu kan, baru balik dari sini lagi kayak kita sekolah 12 tahun lamanya. Dan seneng banget ya pasti karena kalau kemarin manggungnya pertama beda acaranya sama yang ini yang festival, jadi desainnya juga luar biasa, tapi sebenarnya juga luar biasa juga karena setelah yang lama gitu kan gak main di festival dan bermain akhir Iya. jadi yang pasti excited banget. Gugup nggak sih Kak awal balik lagi dan akhirnya manggung ditonton banyak orang lagi gitu? Gugupnya di bareng-bareng sama MT-nya gitu kan. Apa ya, selama ini tuh gimana sih nggak bakal lupa sudah lagi, jadi memang ternyata memang ini ya selama ini yang kangenin gitu kan, yang dimauin gitu ya, pada akhirnya semesta Sampai akhirnya Kak Delia mau balik lagi? kenapa mau balik lagi ya, maksudnya itu tadi sih karena hubungan kita juga selama ini baik-baik aja, kita masih sama support, kita memang tetap keluarga walaupun udah di sini gitu kan, jadi mereka manggung juga juga untuk kalau siapa juga juga juga, jadi hasil hubungan dari kata keluarga itu, jadi pas ada kesempatan ini. Raffi Ahmad iseng sulap mobil Anwar Sanjaya menjadi warteg hingga taruh ikan asin dan juga sayuran. Anwar Sanjaya alias Anwar BAB sempat menjadi korban keisengan dari Raffi Ahmad. Pasalnya mobil pribadi Anwar ini tiba-tiba berubah menjadi warteg di tangan Raffi Ahmad. Anwar Sanjaya pun awalnya tak tahu jika Raffi Ahmad menaruh ketika mobilnya disulap ini menjadi warung nasi. Anwar pun akhirnya menyadari bahwa warteg dadakan tersebut merupakan mobilnya yang diubah oleh Raffi Ahmad. Anwar Sanjaya pun kemudian mengakui kejahilan Raffi Ahmad dan Denny Cagur yang bisa mengubah mobilnya ini menjadi warung makan. Tak tanggung-tanggung untuk mengelabui Anwar Sanjaya, Raffi Ahmad dan Denny Cagur sampai menaruh beberapa menu yang bisa dan biasa ada di warung nasi. Berikut wawancara bersama dengan Anwar Sanjaya. Ke ini ke teman aku ya, memang dia kerja di bank kan, dia nawarin kayak war mau tukeran uang nggak kata gitu, mulai pecahan dari 5 ribuan, 10 ribuan, 20 sampai 50 karena kan orangnya banyak ya kan bocah-bocah suka seneng tuh, apa tuh di rumah Anwar misalnya jam 12 siang tuh mulai yang kayak sawer-sawer, dan aku nggak tahu ini bocah saudara apa bukan, semua tetangga pada datang pokoknya pada baris gitu. Oh, berarti semua anak-anak yang di lingkungan kakak ya, bukan hanya keponakan-keponakan kakak? Iya, gitu. semua anak-anak yang ada di lingkungan Anwar, mungkin sepondok Ranggon kali ya, itu pada datang, pada ngantri. Jadi bener-bener kayak ya Anwar jadi momen setahun sekali, karena kan nggak mungkin tiap hari juga kan, nggak mungkin tiap hari bocah-bocah datang ke rumah Anwar kan. Gitu. Jadi karena ini momen setahun sekali, aku masih kasih rezeki, dikasih panjang umur, ya udah bagi-bagi aja gitu. Ada bisa dicari. Ada 100 orang War mungkin. Apa? Ada 100 orang bocah-bocah itu. Iya banyak banget, jangan kan nggak cuma anak. Berita selanjutnya datang dari Bunda Korla yang pulang ke Jakarta saat puasa terkesan dengan para penggemar.
Bunda Korla kembali ke Jakarta untuk kedua kalinya setelah viral di TikTok. Kepulangan dari Bunda Korla ke Jakarta ini semakin spesial lantaran tepat di bulan suci Ramadan. Menghabiskan beberapa hari Ramadan di Jakarta, Bunda Korla mengungkapkan kesannya. Bunda Korla mengaku senang dengan para penggemar yang menyambutnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bunda Korla yang kembali ke Indonesia pada Jumat 7 April 2023. Satu hari berada di Jakarta, Bunda Korla pun menjalani aktivitas syuting di salah satu stasiun TV swasta. Berikut suasana kedatangan Bunda Korla. Balik Indonesia gimana Bunda? Bunda, soal puasa di sini sedikit apa Bunda? Bunda sedikit Bunda. Sedikit soal Bunda sedikit aja. Koruben sedikit aja koruben soal puasa di sini. Di sini soal puasa di sini. Iya. Gimana Bunda datang ke sini gimana? Sama koruben disambut. Iya, kan ketemu di acara bareng. Ya, kan ya. Sampai kapan Kak Bunda? Bunda sampai kapan Bunda? Gimana rasanya? Puasanya membahagiakan banget, juga anak-anak Bunda di Nusantara mereka berharap sekali itu Bunda menghibur anak-anak Bunda di Nusantara. I love you semuanya anak. Sampai kapan Bun? Sampai kapan? Persiapan Lebaran 2023, Ola Ramlan akan rayakan Idul Fitri di Jakarta bersama dengan keluarga. Jelang Lebaran 2023, presenter Ola Ramlan mengaku tidak akan mudik ke kampung halamannya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia akan menjalani Idul Fitri bersama dengan keluarganya di Jakarta. Wanita 43 tahun itu mengaku biasanya akan mudik ke kampung halaman untuk bertemu orang tua dan keluarga besar. Namun usai sang ayah meninggal dunia pada 2018 lalu, ibunya memilih tinggal di Jakarta. Sesekali Ola pun tetap meluangkan waktu untuk pulang ke Banjarmasin. Berikut wawancara bersama dengan Ola Ramlan. Ya gitu-gitu sih ada aja lah, tapi kan maksudnya bukan yang utama, yang penting kebersamaannya bersama keluarga. Karena kan di sini insya Allah tahun ini kan alhamdulillah kan COVID hampir dibilang ya hilang lah ya, kita udah bisa silaturahmi ke masing-masing keluarga gitu, udah nggak ada ketakutan-ketakutan. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya lebih ya ketemu keluarga besar yang silaturahmi dengan baik. Ada rencana mau pulang kampung? Kan ayah saya sudah nggak ada. Jadi kan memang kalau di Banjarmasin itu biasanya kalau ada ayah saya, nah mama saya udah di sini, keluarga adik-adik udah di sini. Jadi ya kayaknya di Jakarta. Tapi seberapa kangen sih yang namanya kerinduan pulang kampung itu? Karena kan kemarin saya baru dari Banjarmasin, kebetulan lagi pembukaan kolaborasi saya bersama Hijab dengan orang Banjar yang kebetulan saudara juga. Jadi ya memang ke Banjarmasin masih lumayan cukup sering gitu. Jadi ya rindu ya masih karena sering ya nggak apa-apa gitu. Tradisi baju lebaran samaan masih ini nggak sih di keluarga Mami Ola? Masih sebenarnya, tapi ya kita lihat aja. Nggak harus sih saya, tapi biasanya tuh saya memikirkannya mungkin kayak. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.